Oke guys, kali ini kita akan unboxing Epson PLQ 35 dari printer yang passbook yang terbaru dari Epson. Sebelumnya ada PLQ 20, PLQ 30 dan PLQ 35 yang seri terbarunya. Oke, kita akan setting di sini karena bawaannya itu masih default Olivetti PR2. Di sini kita akan setting menggunakan drivernya Epson PLQ bawaannya ya. Nah, di sini ada kelengkapannya, ada satu buah pita. Ya, ada ribbon cartridge-nya, ada kabel powernya. Kabel powernya dua, ada yang versi colokan 3 dan ada colokan 2. Indonesia pakainya yang ini ya. Jadi ini nggak begitu kepake. Oke, ini dia printernya. Nah, lengkapannya kita keluarin semua. Kita langsung tes. Ini dia printernya. Warnanya putih ya guys, merona. Jadi cepat kotor. Oke. Ini dia Epson PLQ 35-nya. Semuanya hampir sama dengan Epson PLQ 20 dan PLQ 30. Dari body, print head, ribbon cartridge semuanya sama ya. Jadi tidak perlu khawatir, untuk ribbon cartridge-nya itu masih sama menggunakan Epson PLQ 20, PLQ 30, jadi masih sama ya untuk ribbonnya. Oke, langsung kita buka aja ribbonnya. Kita akan setting. Sebelumnya kita pasang dulu pitanya. Nanti saya akan kasih tahu cara setting awalnya ya. Jadi ini bawahnya masih Olivetti PR2. Oke, setelah dipasang ribbonnya, kita langsung colokin setrumnya. Oke, untuk langkah awal kita harus lihat dulu settingannya. Tinggal eject dan F2 power on. Oke, sebelumnya siapin kertas dulu HVS A4 karena saya belum nyiapin, jadi saya minta dulu. Nah, ini dia HVS-nya. Setelah ready power dan offline, ready-nya kedip-kedip, kita masukin kertasnya ya. Nah, kalau Epson PLQ 20 dan PLQ 30 itu otomatis dia langsung lanjut, ini juga langsung lanjut setelah didiamkan, atau enggak kalau mau lebih cepat ditekan F2. Setelah itu, setelah dia selesai ngeprint, tekan F2 lagi dan F2 lagi, dia akan self test si printernya. Kita tunggu sampai selesai. Dia self test ini adalah gunanya untuk melihat beberapa fitur-fitur settingan yang ada di dalam printer itu sendiri. Jadi printer ini tidak hanya menggunakan drivernya Epson, jadi bisa digunakan menggunakan drivernya Olivetti, drivernya IBM, drivernya Wincornix Drove. Jadi bisa dibilang lengkap ya. Kalau printer passbook sih hampir semua ya dilengkapi, jadi saling support. Jadi misalkan printernya sebelumnya printer Olivetti, bisa disetting menggunakan driver Olivetti. Nah, di sini ini kalau ini belum selesai semua ngeprintnya, ini masih kurang satu lagi karena ini lebih banyak ya menu fiturnya ya. Kita print lagi. Setidaknya Anda sebelum ngeprint harus menyiapkan 2 lembar kertas HVS ya, karena satu buat melihat settingannya dan satu lagi buat ngeprint kembali. Nah, di sini udah ada settingannya. Ya, di sini ada beberapa fiturnya, ada menu-menunya. Oke, di sini saya akan merubah si drivernya itu, di sini bawahnya masih Olivetti mode. Saya akan mengganti menggunakan Epson, jadi menggunakan CD drivernya Epson itu sendiri ya. Jadi tidak perlu repot lagi. Oke, setelah self test selesai, kita masukkan kembali. Nah, di sini dia akan ngeprint lagi. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini ada keterangannya ya. Main menu, terus sebelah kanannya tuh ada command setting. Untuk melanjutkan yaitu tekan F2. Untuk mengganti ya, untuk mengganti menunya kan di sini ada command setting, sedangkan menu si drivernya itu ada di printer mode setting. Kita tekan F2. Nah, setelah tekan F2, sebelahnya target itu langsung ada keluar target printer mode setting ya di atasnya. Oke, setelah itu udah terpilih, langsung lanjut menggunakan eject atau F1. Nah, di sini langsung keluar Olivetti mode. Nah, Olivetti mode itu ada Olivetti PR2, itu biasanya digunakan oleh beberapa bank, mungkin seperti kayak BJB dan lain-lain ya, masih banyak lain. Karena tiap bank itu beda penggunaannya. Untuk defaultnya kita akan menggunakan drivernya Epson, jadi kita harus ganti Olivetti mode ini menjadi Epson. Tekan F2 kembali.
Untuk merubah itu pakai F2 ya. Nah, di sini ada WinCornix Draw Mode. Saya bukan menggunakan WinCornix. Terus F2 lagi, di sini ada IBM mode, jadi bisa menggunakan printer passbook drivernya IBM. Tapi saya tidak menggunakan IBM, saya akan menggunakan Epson, berarti tekan F2. Oke, setelah Epson mode. Nah, Epson mode itu ada beberapa. Epson modenya itu ada beberapa pilihan. Kita harus lihat dulu menggunakan F1 untuk melanjutkan. Nah, itu di sini ada interface. Interface-nya auto. Oke, sorry, Epson mode-nya harusnya eject lagi. Nah, ini baru kita ketemu software. Softwarenya ini mau pakai apa? SC-P2 2 plus ESC-MC. Nah, kita bukan menggunakan itu, tapi menggunakan standarnya. Kita harus rubah lagi, tekan F2 lagi. Nah, di sini ada ESC-P2. Nah, itu udah sesuai. Jadi pilihannya Epson mode lalu ESC-P2. Itu berarti settingannya udah betul dan bisa digunakan menggunakan drivernya Epson itu sendiri yang dari bawaannya CD drivernya. Kalau Anda belum merubah dari sini, nanti pas saat diinstal menggunakan CD drivernya Epson PLK35 itu tidak akan connect. Nah, begitu. Jadi ini langsung otomatis auto save, jadi matiin aja printernya, hidupkan kembali, jangan tekan apa-apa. Nah, ini udah selesai di setting. Untuk membuktikannya, mari kita save test lagi untuk memastikan bahwa si drivernya itu udah berubah ya, seperti tadi. Jadi matiin printernya dulu, F1 dan F2, lalu power on sampai dengan ready kedip-kedip, power nyala sama offline menyala. Dia bunyi pip pip pip. Nah, oke, kita masukin lagi kertasnya. Buat mempercepat, tekan F2 aja. Oke, kalau Epson PLK35 ini lebih cepat ya dari Epson PLK20 atau PLK30. Jadi pas saat ngeprint dia lebih cepat. Ini mirip-mirip speednya dengan printer passbook Olivetti ya. Oke, kita akan lihat perbedaannya. Oke, ini dia. Ini yang sudah di setting. Ini yang udah oke. Saya checklist ini yang tadi sebelum di setting. Jadi mana aja yang berubah? Yaitu di sini ini ya yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya di sini si target printer mode-nya itu masih di mode Olivetti nih. Nah, terus di sini udah Olivetti-nya udah nggak terpilih. Yang terpilih itu tandanya yang di garis bawahin ya. Nah, ini udah saya pilih ganti ke Epson mode. Dan di sini Epson mode-nya ini interface. Interface itu pemilihan kabel, ada auto, serial, paralel sama USB. Jadi saya lebih baik pilih auto aja. Jadi kabel apapun yang dipasang dia akan langsung connect. Nah, di sini itu pemilihan Epson modenya. Di sini mau pakai apa? Saya di sini pakai ESC-P2 untuk menggunakan drivernya. Di sini juga yang Epsonnya ini ada IBM PPDS juga ada ini. Tapi untuk standarnya menggunakan si driver harus menggunakan ini. Oke, mungkin yang lainnya sih nggak perlu dirubah ya. Mungkin kalau ada beberapa jenis font yang kurang besar atau terlalu kecil, mungkin harus dirubah CPI-nya. Ini CPI-nya karena CPI-nya ini terpilihnya 10 CPI. Bisa untuk standar biasanya kan ada 17,1. Bisa dirubah nanti jika ada perbedaan jenis font atau hurufnya besar kecilnya itu bisa dirubah menggunakan CPI. Di sini cara ngerubahnya seperti tadi sama. Nah, di sini ada apa lagi? Hampir semuanya udah sih, udah sama semua. Mungkin speednya di sini bisa dibikin draft, high speed sama USD ini apa nih ya? Saya belum paham juga nih yang ini, belum saya cobain. Nanti kita cobain di next videonya. Oke, yang lainnya mungkin nggak perlu ada yang dirubah lagi ya, hanya itu aja. Terus di lembar berikutnya di sini ada CPI apa segala macam, itu
masih standar sih, semuanya hampir semua default lah, kalau kecuali dari ada beberapa bank atau aplikasi yang membutuhkan settingan ini bisa nanti dirubah dari sini, mungkin butuh konsultasi ya untuk menyesuaikan settingan-settingan yang lain. Mungkin settingan standar yang harus digunakan ya hanya pemilihan kabel sama pemilihan driver sama jenis draft. Di sini saya pakainya Roman, itu bisa juga, yang penting intinya yang di garis bawahi ini. Jadi misalkan nggak di garis bawah berarti nggak dipilih, misalkan nggak cocok fontnya pakai Roman harus pakai draft atau pakai sans serif, tinggal diganti aja seperti tadi. Cara menggantinya self test dulu, terus masuk ke menu berikutnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.